pelajaran kali ini saya akan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa itu iman kepada Rasul-Rasul Allah? Makna iman kepada Rasul-Rasul Allah yang dimaksud, iman itu sendiri artinya percaya, sedangkan Rasul adalah seorang manusia yang Allah utus untuk menyampaikan syiar agama Allah. Jadi beriman kepada Rasul mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Adapun yang menjadi dalil nakli iman kepada Rasul Allah atau dasar hukum. Dalil nakli itu dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana yang termaktub di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Adapun tugas dari Rasul-Rasul Allah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, pertama, Rasul Allah bertugas sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga, atau dikenal dengan sebutan basyira. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya akan senantiasa mendapatkan balasan di neraka, atau dalam istilah Quran disebut dengan sebutan nadhira. Dan yang keempat, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Seseorang disebut Rasul Allah ketika memiliki sifat-sifat tertentu. Yang sifat-sifat Rasul Allah ini terbagi menjadi 3. Pertama, ada sifat wajib, sesuatu yang harus ada pada diri Rasul. Yang kedua, sifat mustahil, sesuatu yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Dan sifat jaiz, yaitu sifat yang boleh terdapat pada diri Rasul. Adapun yang termasuk sifat wajib, pertama ada siddiq, artinya benar. Yang kedua, tabligh, artinya menyampaikan. Yang ketiga ada amanah, artinya terpercaya. Dan yang keempat adalah sifat fatonah, artinya cerdas. Lebih ringkasnya atau lebih rincinya, berikut paparannya. Di antara sifat wajib bagi Rasul, pertama ada sifat siddiq, artinya selalu berkata benar, selalu berkata jujur. Apapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan sebuah kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya sesuatu yang disampaikan Rasul tidak mungkin keluar dari hawa nafsu, tetapi berdasarkan bimbingan wahyu. Yang kedua, sifat amanah, artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Seorang Rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para Rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Kalau tidak terpercaya, berarti bukan seorang Rasul. Yang ketiga, sifat tabligh, artinya selalu menyampaikan. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang selalu menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Wahyu dari Allah tersebut disampaikan oleh para Rasul apa adanya, tidak ditambah ataupun dikurangi sedikit pun.
Dengan kata lain, tabligh artinya menyampaikan sesuatu berdasarkan fakta, data, atau bimbingan wahyu dari Allah. Yang keempat, sifat patonah artinya cerdas. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Kemudian untuk sifat mustahil bagi rasul juga ada 4, kebalikan dari sifat wajib. Pertama, kidzib merupakan lawan dari siddiq. Kidzib artinya dusta atau bohong. Yang kedua, kitman atau kebalikan dari tabligh, artinya kitman menyembunyikan sesuatu. Kemudian yang ketiga, khianat, lawan dari sifat amanah. Khianat artinya selalu ingkar. Kemudian yang keempat adalah biladah atau baladah, artinya bodoh, lawan dari sifat fatwanah. Untuk lebih detailnya, berikut penjelasannya. Pertama, sifat kizib. Mustahil Rasul memiliki sifat kizib, artinya dusta. Seorang Rasul tidak mungkin berkata dusta atau bohong dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan keluarganya, masyarakatnya, apalagi di depan umatnya. Artinya, kalau seseorang Rasul selalu dusta, maka mustahil beliau dikatakan sebagai seorang Rasul. Yang kedua, sifat mustahil itu khianat. Artinya tak dapat dipercaya, selalu ingkar. Seorang Rasul tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji terhadap umatnya. Yang ketiga, sifat mustahil itu kitman. Artinya menyembunyikan. Seorang Rasul tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu yang telah diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sifat mustahil itu adalah baladah atau biladah, artinya bodoh. Seorang Rasul tidak mungkin bersifat bodoh. Jikapun seorang Rasul bersifat bodoh, pasti akan diatur dan dipermainkan oleh umatnya. Dan yang terakhir ada sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Rasul yaitu a'radul basyariyah. Artinya Rasul bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat.